untuk sektor konstruksi yang proyeksinya kira-kira 15.000 kebutuhannya. Juga bahwa apa yang kita harapkan kadang-kadang tidak berjalan di lapangan. Pasti ada gap antara policy dengan implementasinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting gap itu bisa ditekan. Dan tidak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. PHK itu insidental, tiba-tiba. Kalau itu kan kita udah tahu memang ya 2 tahun lagi habis. Gitu. Yo, hello, welcome back to podcast Antara Again bersama saya Muzdafar Fauzan di program Berisik, Berita Asik. Oke pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu, seorang staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dita Indasari. Nah, kita bakal ngobrolin soal proyeksi ketenagakerjaan di Ibu Kota Nasional Nusantara dan juga program terkait JHT. Langsung aja. Ibu Dita Indasari, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi Mas Halo, Mus. Gimana kabarnya Ibu? Kabarnya baik, makasih. Bu, kerjanya staf sus itu ngapain sih Bu? Kerjanya staf sus ditanya-tanyain begini, ini termasuk kerjanya staf sus. Diwawancara, ditanyain, dimarahin, diprotes. Ya. Jadi disuruh-suruh juga sebagian ya oleh menterinya. Jadi memberi masukan, ya kadang masukannya diterima, kadang ditolak, kadang dicuekin, ya tergantung menterinya. Nah, itulah tugas staf sus secara umum. Secara umum, kalau secara spesifik itu ngapain tuh Bu? Secara spesifik sebetulnya membackup, menjadi penyambung antara aspirasi atau harapan dan program menteri ke birokrasi. Jadi birokrasi ini kan luas, banyak dan sangat bertingkat-tingkat. Apa yang disampaikan menteri ke dirjen kadang-kadang tidak selalu ditangkap sama oleh bawahannya. Nah, itu tugas kita adalah memastikan bahwa kalau menteri punya perspektif A, ke bawahnya seluruhnya ya perspektifnya A. Berarti punya tugas untuk meluruskan semuanya Bu ya? Iya, termasuk aspirasi dari bawah ke atas. Ada keluhan-keluhan ASN misalnya, mereka sungkan kalau menyampaikan ke atasannya, ya kita bisa tampung, kita sampaikan ke menteri. Itu aspirasi dari bawah Bu. Gitu. Bagaimana pandangan Ibu? Ibu. Bu kan kemarin bulan Januari kemarin ya, DPR RI dan juga pemerintah sudah sepakat untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, ke Nusantara nih Bu ya. Itu tanggapan dari Kemenaker sendiri seperti apa tuh Bu? Ya, jadi memang itu kan sudah menjadi mandat undang-undang ya, Undang-Undang 3 tahun 2022, pemindahan ibu kota negara, ibu kota Nusantara jadi. Karena itu sudah mandatori, dimandatkan undang-undang, ya kita sebagai Kementerian Tenaga Kerja ya harus berkontribusi menjalankan itu sesuai fungsi kita. Kebetulan kita kebagian fungsi menyiapkan tenaga kerja, memastikan agar orang nanti yang bekerja membangun IKN dan menyelenggarakan IKN itu benar. Ya itulah fungsi yang kita lakukan berdasarkan Undang-Undang 3 2022. Jadi ya kita harus jalankan itu undang-undang yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh DPR. Oke Bu, dari Kemenaker sendiri siap nggak Bu tuh IKN itu dipindahkan tuh Bu? Harus siap. Harus siap ya. Dan sebetulnya kita sudah mulai sejak 2021. Walaupun undang-undangnya baru keluar tanggal 15 Februari lalu, tapi kan ini sudah sering disampaikan Pak Jokowi dalam rapat kabinet maupun dalam pernyataan di publik ya. Jadi kita ancer-ancer nih. Ini akan mau dipindahkan, berarti kita jangan menunggu sampai undang-undangnya turun dulu baru kita siap-siap. Jadi sejak 2021 kita sudah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat lokal di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Pasir sendiri ya sebagai calon tempatnya, itu terutama di sektor konstruksi. Jadi BLK kita di Samarinda sudah melatih 930 orang, kemudian BLK di Penajam Pasir juga dan Balikpapan sudah melatih sekitar 688 orang. Ya, di Kalimantan Tengah juga 944 orang. Kita latih untuk sektor konstruksi yang proyeksinya kira-kira 15.000 kebutuhannya. Dari Kemenaker sendiri itu peluang atau tantangan sih Bu pemindahan ini tuh? Dua-duanya ya. Kalau dari peluangnya sendiri kenapa? Kalau
nggak diatasi, dua-duanya jadi masalah. Nah, jadi peluangnya ya itu tadi, kita kan mau pemindahan ibu kota ini kan untuk meratakan akses dan opportunity. Jangan cuma Jawa aja nih yang punya akses opportunity, masyarakat daerah juga. Nah, itu peluangnya. Jadi kita sedapat mungkin, semaksimal mungkin proyek-proyek di IKN ini tenaga kerjanya harus maksimal tenaga kerja lokal. Harus masyarakat lokal. Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Selatan, mungkin Barat ya. Artinya maksimal dari mereka. Nah, itu challenge banget, tantangan banget karena demografi ketenaga kerjaan di kedua kabupaten itu selama ini didominasi oleh kelapa sawit, batu bara dan nelayan. Dan mungkin UMKM. Nah, perbedaan demografi ketenaga kerjaan itulah yang jadi tantangan. Gitu. Nah, kan Presiden juga kemarin sudah ibaratnya membujuk lah masyarakat muda untuk pindah ke IKN ya, untuk ikut membangun IKN. Nah, tanggapan dari Kemnaker sendiri seperti apa tuh, Bu? Ya, artinya saat ini sumber supply tenaga kerja kan ada dua. Yang pertama dari masyarakat lokal, yang kedua dari orang-orang yang kita dorong untuk bermigrasi ke sana, untuk memperkuat dan mengawal proyek di sana. Nah, kita punya program namanya kuota afirmasi masyarakat lokal. Jadi ngapain kita pindah ibu kota kalau tetap tenaga kerjanya kita bawa dari Jawa? Itu berarti tidak ada pemerataan kan gitu. Kita punya kuota afirmasi tenaga kerja lokal yang penyiapan mereka dari mulai pelatihan dan sertifikasinya akan dibiayai oleh negara. Itu wajib dibiayai negara karena ya niat kita pindah ibu kota adalah kesamaan akses. Betul. Nah, jadi untuk 2022 itu kita alokasikan pelatihan untuk sektor konstruksi 5.600 orang. Di BLK Balai Latihan Kerja di sekitar lokasi IKN. 2023 7.900 orang. Sementara untuk 2021 tadi yang saya sampaikan 960 orang itu. Jadi memang ini harus dipaksa. Makanya namanya afirmasi. Betul. Ya, diskriminasi positif lah. Mendahulukan orang lokal untuk mendapatkan akses pelatihan. Biasanya kita tidak begitu. Biasanya kita buka akses pelatihan itu bagi siapa saja yang memenuhi seleksi. Tapi ini afirmasi. Supaya merata ya, Bu. Jadi kalau ada peluang masyarakat lokal lebih besar ya kita ambil masyarakat lokal. Oke, Bu, selain program afirmasi ini, selain sektor konstruksi, Bu, kedepannya bakal ada sektor lainnya nggak tuh? Yang akan juga berkembang itu tentu sektor akomodasi makanan dan minuman. Akomodasi makanan dan minuman. Jadi orang kan nggak mau ke sana kalau nggak bisa tahu saya bakal dapat makan 3 kali sehari dari mana, minuman, kemudian akomodasi, perumahan, hotel dan sebagainya. Yang itu pasti gandengnya juga pariwisata. Nah, itu diproyeksikan untuk 2020 sampai 2025. Itu proyeksinya untuk ketiga sektor itu 370-an ribu orang. 370.000 orang. Ya, dan karena kita ngotot harus banyakkan masyarakat lokal nih, ya kita harapkan ini 75% bisa diambil dari masyarakat lokal. Sisanya baru luar. Ya, makanya pemetaan kebutuhan jadi penting. Konstruksi misalnya kan itu banyak sekali jabatan-jabatan di situ. Ada arsitek, ada juru gambar, juru ukur, helper, mandor, tukang cat, tukang las, Nah, mana dari pemetaan jabatan itu yang memang bisa kita siapkan untuk masyarakat lokal. Kalau dia skillnya terlalu tinggi, nah itulah mungkin baru kita pinjam dari luar. Sepanjang memang tidak tersedia. Selain itu, Bu, program-program atau rencana strategis apa yang sudah disiapkan oleh Kemnaker tuh, Bu? Rencana untuk terkait IKN ini IKN ini, jadi itu tadi pertama juga kita berupaya selain kota afirmasi itu adalah bagaimana mendorong agar sektor-sektor pendukung itu juga muncul. Jadi begini, IKN ini kan di 2 kabupaten, betul. Penajam Pasir sama Kutai Timur. Kukar ya, Kutai Kartanegara, sorry. Nah, terbesar memang di Penajam Pasir. Tapi karakteristik di Penajam Pasir ini kan perkebunan. Betul. Sawit, kakao, karet. Berarti memang harus ada industri pendukung untuk mengolah hasil perkebunan. Nah, itu yang kita support. Kemudian di Kalimantan Timur itu di Kukar
Kutai Kartanegara itu sektor maritim juga besar. Oke. Berarti untuk mensupport ibu kota negara, industri kecil menengah yang mengolah hasil-hasil maritim, perikanan, itu juga harus dibangun. Oke. Nah ini integrated industri ini, tenaga kerja maupun infrastrukturnya, itu yang harus disiapkan. Kami ke bagian tenaga kerjanya, bagaimana ikan, misalnya ini sederhananya aja, produksi ikan yang sudah ditangkap di Kutai Kartanegara itu diolah dengan standar yang baik untuk mensuplai IKN.